Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Steven dari kelas MG 603. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi untuk tugas bisnis komunikasi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, untuk PT Timberraya Alam Damai yang di mana tempat saya bekerja dan ini adalah profesi singkat dari perusahaan. Yaitu PT Timberraya Alam Damai adalah perusahaan distribusi suku cadang aftermarket pengganti otomotif. Nah, itu melalui perbaikan yang berkelanjutan dengan rantai pasokan dan inovasi pada sistem teknologi. Perusahaan juga ingin menjadi perusahaan terkemuka di aftermarket dengan menjadi pengganti otomotif. Dan juga eh, perusahaan ini menyediakan produk-produk berkualitas, itu bersama-sama dengan layanan pelanggan yang sangat baik untuk semua pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini adalah gambaran dari struktur organisasi perusahaan, yaitu ada direktur utama, kemudian di sini ada operasional, dan juga ada divisi operasional, keuangan, SDM. Nah, di operasional di sini ada warehouse logistik, di keuangan itu ada akuntansi pajak juga, dan yang di SDM itu cuma ada satu divisi atau hanya ada beberapa orang yang berada di dalam divisi ini, sehingga selanjutnya itu cuma ada rekrutmen atau pelatihan untuk calon karyawan baru. Selanjutnya saya akan menjerumus atau fokus dalam satu divisi, yaitu divisi warehouse, yang dimana saya bekerja eh, di dalam perusahaan ini. Yaitu strukturnya ada supervisor, ada kepala gudang, dan di sini ada admin inventory juga, ada staf gudang, dan ada operator. Nah, di sini tugas dan perannya saya akan menjelaskan dari masing-masing, yaitu ada supervisor, yaitu untuk mengawasi operasional harian gudang. Kepala gudang itu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan gudang. Admin inventory itu mengelola data keluar masuk barang dan memastikan stok sesuai dengan catatan. Selanjutnya, stok gudang itu mengelola operasional gudang dengan baik untuk barang masuk dan keluarnya. Selanjutnya itu untuk operator, forklift atau picker mengambil dan menyiapkan barang untuk pesanan pelaksanaan. Nah, pola komunikasi operasional dalam divisi warehouse ini yaitu secara operasional komunikasi dalam divisi warehouse itu dilakukan secara vertikal dan horizontal itu untuk memastikan kelancaran alur barang dan juga informasi. Nah, di sini kepala gudang itu memberikan arahan kerja, target, dan kebijakan kepada supervisor dan admin di gudang. Supervisor kemudian menyampaikan instruksi harian kepada tim gudang seperti checker, picker, dan juga operator forklift. Dan selanjutnya admin gudang itu berkoordinasi dengan supervisor untuk memastikan semua dokumen atau data stok dan laporan itu sudah sesuai. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan manajer dalam satu divisi. Di sini difokuskan dalam satu divisi yaitu divisi warehouse. Di sini gaya kepemimpinan dalam komunikasinya itu saya divisi gudang itu menjalankan peran manajer atau manajer operasional itu melakukan gaya kepemimpinan yang direktif atau otoriter. Nah, manajer itu memberikan instruksi langsung dan tegas itu cocok saat situasinya mendesak atau deadline yang sudah mepet atau ketat atau saat karyawan yang masih butuh banyak arahan. Contohnya saat ada permintaan barang mendesak dari klien besar, supervisor langsung bagi tugas tanpa diskusi panjang. Nah, peran manajernya itu dalam divisi warehouse itu sebagai pertama itu sebagai perencana atau planner itu menyusun jadwal kerja, target harian, strategi penyimpanan serta distribusi barang. Terus selanjutnya itu sebagai organisasi atau organizer itu membagi tugas kepada supervisor, admin, dan staf gudang agar alur kerja itu efisien dan juga jelas. Selanjutnya sebagai pengarah atau leader itu memberikan arahan motivasi serta bimbingan kepada tim untuk mencapai tujuan divisi.
Selanjutnya sebagai pemecah masalah. Nah, di sini itu menangani masalah atas kendala operasional seperti ada parkiran, keterlambatan pengiriman, atau stok yang tidak sesuai dengan investor. Nah, tipe karyawan dalam divisi Peros ini dalam komunikasi yaitu dalam divisi ini terdapat ada kombinasi itu ada karyawan tipe X dan juga tipe Y, dan tugas manajer itu menyesuaikan pendekatan kepemimpinan agar kedua tipe, yaitu tipe X dan tipe Y ini itu bisa bekerja optimal dan sesuai dengan karakter masing-masing. Ya. Observasi keberhasilan dalam kegagalan pola komunikasi dalam divisi warehouse yang sudah dijalankan, yaitu keberhasilannya itu briefing harian dilakukan secara rutin dan jelas sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Terus instruksi ya tersampaikan dengan baik dari supervisor ke tim. Selanjutnya itu staff atau operator itu merasa nyaman saat ada penyampaian atau untuk menyampaikan kendala atau usulan ke atasan. Nah, kegagalan dalam pola komunikasi di dalam divisi ini yaitu banyak masih banyak itu miskomunikasi antar staff. Yaitu selanjutnya itu ada SOP yang tidak dipahami secara merata karena tidak dijelaskan ulang saat ada perubahan. Jadi ketika ada SOP atau ada perubahan aturan dalam dalam perusahaan ini itu tidak diberitahu secara langsung pada semua, hanya lewat beberapa orang sehingga eh, sering terjadi miskomunikasi. Nah, kesimpulan dan saran untuk pola komunikasi dalam perusahaan ini, dalam tempat saya bekerja itu masih ada komunikasi yang kurang baik atau kurang terorganisir, yang dimana ada kurangnya komunikasi yang pastinya menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional perusahaan. Nah, sarannya untuk kedepannya itu SOP dalam penerapan komunikasi itu perlu ditingkatkan agar kegiatan operasional itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.